Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan manajemen diri bagian keempat yang berisi tentang latihan atau kiat mengendalikan emosi. Kita tahu bahwa emosi kadang-kadang membuat kita menjadi tidak terkendali, maka penting kiranya kita untuk mengendalikan ini sehingga langkah-langkah kita menjadi terkontrol dengan baik. Pengendalian emosi ini sangat berkaitan erat dengan dua hal yang terdahulu, yaitu sabar dan satu lagi syukur. Jadi sangat mendukung tercapainya sabar dan syukur secara maksimal. Baiklah, kita mulai. Pengendalian emosi itu kunci utamanya adalah bagaimana kita untuk mengangkat atau menjadikan jiwa kita tenang. Itu kunci utamanya. Jadi kalau jiwa kita tenang, maka kita akan dapat memikir. Jadi otak manusia itu akan memikir dengan baik. Nah, kita berusaha mengangkat emosi menuju jiwa yang tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya insya Allah akan menurunkan ketenangan. Jadi dua hal ini akan menjadi sebuah pertemuan yang sangat ideal. Kita memohon sambil berusaha, insya Allah Allah akan menurunkan ketenangan pada jiwa kita. Dengan jiwa yang tenang, kita akan dapat menggunakan pemikiran dengan jernih. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tanpa marah-marah dan lain sebagainya lah. Kita dapat mengontrol apa yang akan kita kerjakan dengan baik. Nah, ini sudah saya katakan tadi bahwa jiwa yang tenang itu akan mendukung kesabaran kita. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang mendukung itu. Saya bacakan. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah akan menurunkan ketenangan pada kita, orang mukmin, kalau kita berusaha tentunya. Kemudian ini kita bacakan lagi. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak
dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ada hadis Bukhari Muslim. Saya bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Jadi nafsu ketika marah itu dikendalikan, didorong ke atas menjadi sesuatu yang tenang, menjadi jiwa yang tenang, sehingga dia bisa memikir lebih baik. Ini Rasulullah bersabda juga, jika kalian marah, diamlah. Jadi jangan terus membebaskan segala badan kita yang gebrak meja, yang mau macam-macam, ya enggak lah. Nah itu diamlah dan berusaha untuk menenangkan jiwa kita, kurang lebih seperti itu. Kemudian lagi hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik terhadap Allah. Jadi kalau kita bisa mengendalikan emosi, jiwa kita tenang, insya Allah Allah akan memberikan arahan, akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Nah, itu kurang lebih apa yang kita ceritakan tentang emosi, sehingga bisa meledak-ledak atau marah nggak karuan, yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekarang kita akan coba bahas apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Secara umum ada dua macam pengelolaan emosi, yaitu satu, emosi ditekan, ditahan atau disimpan untuk tidak dikeluarkan atau tidak diekspresikan, ditekan dalam hati. Terus kedua, emosi langsung dilepas atau diekspresikan, tidak ada yang dipendam, langsung keluar, langsung marah, langsung bereaksi. Nah, itu ada yang jenis kedua. Nah, mari kita bahas dua-duanya itu. Emosi yang ditekan, ditahan atau disimpan untuk tidak dikeluarkan, disimpan dalam hati aja, itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya pertama akan sangat baik bagi lingkungan. Tidak menimbulkan masalah pada orang sekitar. Ketiga, tampak sabar, dinilai positif oleh lingkungannya. Oh, orang ini baik, enggak marah, seperti itulah. Tapi dampak negatifnya ada, membuat derita bagi yang bersangkutan. Hatinya makin sakit nanti jadinya. Itulah kalau emosi dipendam-pendam itu dampak negatifnya ada. Nah, ini sebuah ilustrasi, sebetulnya sakit hatiku, tapi biarlah aku redam terus-menerus di hatiku saja. Terus ini dia seperti berpuisi ini.
biarlah aku menderita, yang penting kamu bahagia. Waduh, tapi orang ini akan berakibat pada diri sendiri, sakit ya badannya. Karena emosi yang terpendam itu akan berpengaruh pada kesehatan fisik juga. Nah ini yang kedua, emosi langsung dilepas, tidak ada yang dipendam. Dampak negatifnya akan sangat buruk bagi lingkungan. Iya, langsung disikat, ada sesuatu yang datang, langsung keluarkan, langsung marah, ya bingungnya lingkungan. Kemudian menimbulkan masalah pada orang sekitar. Nah, tentu saja dampak tidak sabar, ya orang yang bersangkutan itu ya yang langsung melepas emosi itu, tampak tidak sabar dan dinilai negatif oleh lingkungannya. Ya memang orang yang tidak terkontrol, suka marah-marah ya dinilai orang negatif lah, nggak begitu baik. Tapi positifnya ada, dampak positifnya, yaitu yang bersangkutan akan merasa lega dan tidak menimbulkan penyakit. Positif bagi dirinya, negatif bagi lingkungan. Itulah kira-kira. Nah ini sebuah ilustrasi, sebuah antrian panjang yang orang sabar mengikuti urutan, tahu-tahu ada cewek langsung nyalip maju ke depan untuk memotong antrian itu. Nah ini orang ini tentunya marah. Oi, punya otak enggak? Ini antrian panjang, enak aja langsung nyalip. Nah ini langsung lepas dia. Nah emosi langsung dilepas tanpa filter dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk, bisa menimbulkan pertengkaran dan lain sebagainya. Nah ini tadi ada sketsa yang menggambarkan emosi langsung dilepas, buruk bagi lingkungan, emosi ditahan, buruk bagi diri sendiri. Dua-duanya kurang baik. Yang baik yang bagaimana? Ya yang tidak menimbulkan dampak buruk, baik lingkungan ataupun diri sendiri. Islam memberi solusi itu. Apa yang ada di dalam aturan-aturan Islam akan memberikan solusi agar tidak buruk di lingkungan dan tidak buruk bagi diri sendiri. Oke, ikuti penjelasan berikut ya. Ini tadi saya katakan, dipendam merusak diri sendiri, langsung dilepas, mengganggu lingkungan. Bagaimana cara terbaik mengatasi ini? Islam solusinya. Agar lebih mudah memahami, mari kita pelajari terlebih dahulu ya. Otak manusia sebagai penggerak manusia itu sendiri. Oke, kita pelajari ya. Nah ini, otak manusia terbagi dalam mengelola sinyal itu ada 3 ya. 1, ini sinyal masuk melalui ini. Kemudian pertama kali diterima oleh otak reptil. Kemudian kalau dia bisa dimajukan lagi, naik ke atas, diterima di sistem limbik, otak limbik. Nah ini isinya emosi di situ. Kamu bisa dinaikkan lagi lebih ke atas, itu masuk ke otak manusia. Jadi kalau bisa diproses naik terus ke atas di otak manusia, maka di situ akan menjadi sesuatu yang sangat positif. Nah, karena otak reptil itu dia sistemnya agresif sekali. Jadi kalau tidak serang, lari, begitu kurang lebih.
Eh, jadi kalau untuk analisa dia tidak bisa, jadi sangat cepat sekali dia kerjanya. Tapi apakah otak ini buruk? Tidak. Otak ini juga berguna sekali. Sebagai contoh misalkan kalau kita main bulu tangkis, dismet lawan dengan kecepatan yang tinggi, kita tuh bisa mengembalikan itu. Nah, itu terjadi kalau otak reptil kita bekerja, refleks bekerja. Ada sesuatu langsung refleks. Nah, itu akan bisa ditanggulangi. Kalau kita pakai dipikir, ya udah nggak sempat lagi. Sadelkok keburu jatuh ke lantai. Jadi itulah gunanya. Refleks itu sangat dikendalikan oleh otak reptil ini. Kemudian otak limbik atau sistem limbik ya, ini itu sangat mengendalikan ini emosional orang. Walaupun ada hal-hal lain seperti ritme tubuh, seperti pola tidur, rasa lapar, rasa haus, tekanan darah, detak jantung dan lain sebagainya diproses di sini. Tetapi yang dalam hal ini dia sangat memproses emosi di sini. Jadi kalau ada sinyal masuk, sudah melewati otak reptil, masuk ke otak limbik. Kalau tidak bisa keatasin, hanya berhenti di limbik, ya emosi di situ yang mengatasi. Tapi kalau kita bisa keatasin lagi, nih ke otak manusia. Jadi yang atas ini otak manusia, jadi dari sini otak reptil, sistem limbik, otak manusia. Nah, di sini sinyal itu diproses dengan baik karena di otak manusia itu dia berpikir, dia bisa menganalisa, dia bisa menghitung, segala macam ada di situ. Yang baik-baik bisa diproses di situ. Nah, ini kalau kita buat sebuah sketsa, kalau ada sinyal masuk melalui panca indera, kalau diproses hanya dari otak reptil, langsung dikembalikan menjadi sebuah perintah ke tubuh kita, maka tubuh kita langsung akan bereaksi. Ini biasanya refleks ke sini. Jadi kalau ada orang ada masalah langsung mejanya digebrak atau langsung marah, nah itu jangan-jangan itu berhenti di otak reptil, nggak sempat diangkat ke otak manusia, mungkin gitu ya. Terus lagi ini sebuah proses tahap yang berikutnya, ini. Jadi informasi masuk ke otak reptil, kemudian dilanjutkan ke otak mamalia. Di sini diproses di otak mamalia yang penuh dengan emosi. Bisa saja ini diproses di sini langsung dibalikkan, terus diperintahkan ke tubuh kita untuk melakukan apa. Jadi yang menyelesaikan adalah emosi. Terus satu lagi, sketsa dari informasi masuk otak reptil, masuk otak mamalia, emosi langsung masih ngangkat lagi ke otak manusia. Nah, disinilah diproses dengan otak manusia yang bisa menganalisa, bisa dipikir, bisa macam-macam, sehingga perintah kerja yang turun ke bawah ini menjadi sesuatu yang sangat teranalisa dengan baik. Nah, itulah
konsep kerja otak kita. Itu fitrahnya seperti itu. Nah, bagaimana Islam memberikan solusi berdasarkan fitrah otak kita tadi? Nah, yang namanya emosi dikendalikan dengan cara mengangkatnya. Jadi diusahakan dia tidak di otak reptil, diangkat ke otak mamalia atau sistem limbik, diangkat lagi ke otak manusia. Jadi di situ dia bisa berpikir dengan baik. Dalam mengelola suatu masalah, jangan menggunakan refleks layaknya binatang. Kendalikan emosi dengan baik, maka jagalah hati. Nah, jagalah hati itu ada di emosi, ya, di apa itu namanya, di otak yang tengah, sistem limbik. Kalau kita bisa menjaga hati itu, naikkan lagi ke otak manusia sehingga bisa dipikir dengan baik. Nah, psikologi, ilmu psikologi itu membagi-bagi seperti yang tertera dalam sketsa ini, di mana emosi manusia itu ini di dalam otak sistem limbik itu ya, di dalam sistem emosi itu terbagi menjadi 9, di mana paling bawah itu apatis, naik sedih, kemudian takut, rakus atau buru-buru, kemudian marah, naik lagi sombong, naik lagi semangat, naik lagi menerima, kemudian damai. Kalau sudah damai ini masuk ke bisa naik menjadi naik di otak manusia. Itu menurut apa itu pembagian dari ilmu psikologi. Tapi di agama kita ada 3 golongan, yaitu naf lawamah, ini yang paling bawah, kemudian naf amarah atau nafsu amarah, sini, kemudian yang paling atas adalah naf mutmainah atau jiwa yang tenang, gitu. Mari kita lihat sketsa yang lebih detail lagi, di mana yang ini ke bawah itu nafsu, digolongkan sebagai nafsu negatif, yaitu naf lawamah dan naf amarah. Kalau orang psikologi bilang dari apatis, sedih, takut, rakus atau buru-buru, marah dan sombong, ini tergolong dalam nafsu negatif. Sedang atasnya berupa semangat, menerima, dan damai itu adalah naf mutmainah. Ini digolongkan sebagai nafsu positif. Nah, dalam mengelola ini kita usahakan, kalau misalkan kita emosi kita pada tingkat takut, kita dorong menjadi rakus atau buru-buru, kita dorong menjadi marah, kita dorong menjadi sombong, kita dorong semangat, dan akhirnya damai atau jiwa yang tenang. Kemudian kalau damai itu bisa langsung kita menuju ke otak manusia. Ini ada sebuah firman Allah, wahai manusia yang tenang, mutmainah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Di ini menggambarkan bahwa emosi kita supaya didorong menuju ke naf mutmainah, jangan di naf lawamah
atau naf amarah. Nanti pada kesudahannya kita akan dimasukkan di dalam surga kalau bisa kita mengontrol emosi-emosi itu. Nah, ini kita gambarkan bagaimana caranya kita mengangkat dari sini terus naik sampai ke sini. Kalau di dalam Islam itu ada aturannya. Kalau secara psikologis orang kalau sedang sedih ya itu kita dikasih nasihat, dikasih hadis, dikasih Quran, dikasih macam-macam, dia nggak bisa nerima. Namanya juga sedih, nangis saja dia. Udah dibelai aja di punggungnya, dibelai gitu, nanti akan keluar hormon bahagia dia. Kalau bisa keluar itu maka dia akan naik dari sedih menjadi takut. Mulai takut dia. Nah, nanti bagaimana takut yang begini, takut yang begitu. Sebagai contoh misalkan, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dia tentunya sedih sekali, nangis saja dia. Tapi kalau diberi pengarahan oleh temannya, dibelai sedih, ya kita juga sama-sama sedih. Siapa orangnya yang gak sedih ditinggal suami? Lama-lama dia akan naik menjadi takut. Dia akan berkata, gimana ya, anak masih banyak, siapa yang ngasih makan? Suami sudah gak ada lagi. Takut dia. Takut. Nah, kalau sudah takut, mulai bisa kita ajak bicara. Nah, kita nanti bisa kerjasama. Kita kan banyak teman, kita kan ada kenalan-kenalan, bisa nanti kerja sama kenalan-kenalan kita. Oh, kalau sudah bisa masuk ke dalam hatinya, dia bisa naik ke sini. Dia mungkin bisa mengatakan, oh iya, bisa ya. Sama siapa? Sama siapa? Kasih tahu saya. Udah mulai buru-buru dia. Nah, di sini buru-buru sudah terangkat ya. Jadi naf lawamah sudah terangkat menjadi naf amarah. Di sini amarah yang ada. Jadi, ayo cepat-cepat. Teman yang mana ya? Nah, itu sudah mulai itu. Kemudian ya kita kasih nasihat. Teman kita kan banyak sesama lulusan. Itu kan Anda kan lulusan ITB. Teman-teman kita kan banyak lulusan ITB juga. Anda kan bisa nanti ngomong lah teman-teman kita. Oh iya ya, dia jawab mesti. Oh iya ya, saya kan lulusan ITB, masa nggak diterima ya kerja ya? Wah kalau enggak, wah gimana? Mulai marah dia. Berarti dia sudah naik ke sini. Kemudian dorong lagi. Pelan-pelan sambil dia ngomongin. Dan naik dia. Jadi ke sini dia. Ngomong. Iya masa nggak diterima? Saya kan bisa ini. Saya kan masih bisa lah belajar ini, belajar itu. Ya masih apalah saya. Saya buka buku-buku sebentar kan bisa lah gitu. Mulai sombong dia. Kalau sudah sini, angkat lagi. Dikasih nasihat-nasihat, dia akan naik semangat. Oh iya ya, benar. Yakinlah saya, insya Allah bisa. Nah, kalau sudah semangat ini, dengan mudah dia akan menerima keadaan yang sebenarnya damai. Dan disinilah dia menjadi naf mutmainah. Sesuatu jiwa yang tenang. Kalau ada di sini, dengan mudah dia akan menuju ke otak manusia dan pikirannya akan bekerja dengan baik. Nah, dalam dunia Islam, untuk mengangkat ini,
itu ada sebuah apa ya, kiat yang isinya cukup sederhana, yaitu bacalah istighfar. Bacalah istighfar. Istighfar itu akan membantu kita menaikkan dari emosi yang rendah menuju ke lebih atas, dan lebih atas. Nah, istighfar itu kalau kita pelajari dari sudut ilmu kedokteran, begini, coba perhatikan. Kita beristighfar ya, Astaghfirullahaladzim. Itu kita mengeluarkan nafas. Kemudian setelah mengeluarkan nafas, kita tentunya menarik O2 dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika kita mengeluarkan, kemudian menarik, itu bisa menarik O2 sebanyak 5 liter. Kalau kita keluarkan dulu, kemudian narik 5 liter. Tetapi kalau narik dulu, baru dikeluarkan, itu bisa hanya 3 liter. Sebagai contoh misalkan kalau di yoga atau apa ya, tarik nafas yang dalam, tahan, keluarkan pelan-pelan. Jadi narik nafas, kemudian kita keluarkan, itu hanya 3 liter. Tetapi kalau keluarkan dulu baru narik, Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas bisa 5 liter. Itu dengan masuknya O2 yang banyak ke dalam paru-paru kita, itu akan bisa mengalir ke otak kita, maka akan membantu otak kita dalam bekerja dengan baik. Begitulah secara kedokteran juga sangat baik ini beristighfar itu, dan secara agama istighfar itu pasrah, minta ampun, pasrah kepada Allah, sehingga dengan sendirinya insya Allah akan turun sebuah ketenangan, sehingga ketenangan itu menjadi sebuah bekal untuk kita mendorong emosi kita ke atas, dan sampailah pada nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Dengan jiwa yang tenang kita bisa menuju ke otak manusia, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih, menganalisa dengan baik, terus memerintahkan saraf-saraf penggerak di badan kita untuk bekerja dengan terarah secara positif. Nah, begitulah apa yang ada di dalam aturan agama kita. Jadi untuk menaikkan emosi kita, pakailah istighfar. Jadi kalau orang menghadapi sesuatu, kalau dia tahan dengan istighfar, maka akan emosinya akan naik menjadi jiwa yang tenang. Tetapi kalau tidak ditahan dengan istighfar, langsung dia balik marah, banting meja,
dan lain sebagainya itu tidak terkendali dengan baik. Maka sekali lagi, kalau Anda atau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa mempraktekkan ini, coba kita praktekkan sedikit demi sedikit, istighfar, maka akan menuju jiwa yang tenang sehingga pikiran kita menjadi baik. Nah, kalau didorong ke atas, nah jadinya ya sampai di nafs mutmainah seperti yang saya terangkan tadi, kemudian bisa naik ke otak manusia. Kalau kita dalam kondisi tenang, damai, pikiran otak manusia dapat bekerja dengan baik. Itulah kunci dari bagaimana kita mengendalikan atau mengelola emosi agar tidak dilepas begitu saja, tetapi dorong ke atas, dorong sampai ke jiwa yang tenang atau nafs mutmainah. Sekali lagi, emosi tidak bisa dihilangkan karena itu fitrah, tapi yang bisa adalah dikelola, didorong menjadi jiwa yang tenang. Begitu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dengan bantuan istighfar, kita dapat mengelola emosi dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Mari kita praktekkan dan kita latih terus-menerus seperti itu agar kita bisa menurunkan emosi dengan baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.